adik-adik, berjumpa lagi dengan aku, Kak Ayu. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga yang ke-12. Sebelum kita mendengarkannya dan membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih karena pagi ini kita boleh bangun dengan udara yang sejuk, dengan tubuh yang kuat dan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai di dalam kami membacanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga yang ke-12. Kakak bacakan untuk adik-adik. Kasih dan damai. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya, itu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat, dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukannya yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, adik-adik, saat teduh kita adalah mengasihi dan rukun. Nah, adik-adik tahu kan arti dari kata mengasihi dan rukun? Nah, ada suatu cerita, ada dua orang anak berteman baik. Mereka itu namanya Jojo dan Tony. Mereka sering bermain bersama-sama. Adik-adik pasti punya dong teman dekat di sekolah, di rumah. Nah, mereka ini sedang bermain. Dan mereka itu saling tolong-menolong, saling mengasihi. Tetapi pada suatu ketika, Jojo sedang bermain dengan Tony dan tanpa sengaja, Jojo menjatuhkan robot-robot kesayangannya Tony. Bagaimana ya itu adik-adik? Seketika itu juga, Tony marah dan kecewa kepada Jojo. Karena Jojo merusak mainan kesayangannya Tony. Namun, Tony ingat pesan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mau kita sebagai anak-anaknya hidup rukun dan saling mengasihi. Sehingga saat itu juga Tony memutuskan untuk tidak marah sama sekali kepada Jojo. Dan Tony mau memaafkan Jojo. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita bisa selalu berteman baik dengan siapa saja dan saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan dan selalu berkata dengan baik. Sekarang pertanyaannya untuk adik-adik, apakah adik-adik sudah bisa saling mengasihi, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat kesalahan teman-teman adik-adik? Misalkan ada teman adik-adik yang merusak pensilnya adik-adik, menghilangkan penghapus adik-adik, merusak mainannya adik-adik, apakah adik-adik bisa memaafkannya? Harus bisa ya. Karena kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang dengan tulus mau mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepadanya. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa selalu hidup saling mengasihi, rendah hati, dan tidak menyombongkan diri? Jawabannya, kita harus memulainya dari diri sendiri. Dengan membuat tekad yang kuat untuk saling mengasihi satu sama lainnya. Amin. Saat teduh kita tutup dengan berdoa ya adik-adik. Mari berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman pada pagi ini yang sudah kami baca dan yang sudah kami dengar. Ajarilah kami agar seperti-Mu yang mau memaafkan dan mengasihi
segala manusia, segala umat manusia yang telah berbuat kesalahan kepadamu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu punya tekad yang kuat, yang bulat, untuk bisa memaafkan orang-orang di sekitar kami, memaafkan orang-orang yang sudah buat kesalahan kepada kami, begitu pula orang-orang yang sudah kami kecewakan, orang-orang yang sudah yang sudah kami kesalkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hari ini, berkati aktivitas kami, berkati sekolah adik-adik yang adik-adik sedang persiapan mau berangkat sekolah. Tuhan tibakan adik-adik di sekolah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Lancarkan aktivitas kami ya Tuhan, hari lepas hari. Kuatkan kami dan berikan kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi.